Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Isnaini. Saya mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B sore. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis karya ilmiah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan outline saya yang berjudul keefektifan penggunaan media wallcard atau bagan dinding dalam meningkatkan kemampuan menulis karangan argumentasi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Palu. Langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu latar belakang. Adapun latar belakang yang saya ambil yaitu berbahasa merupakan perbuatan dilakukan oleh setiap manusia dalam kebersamaannya dengan manusia lain untuk berkomunikasi. Bahasa sebagai sarana komunikasi dapat berupa bahasa lisan maupun bahasa tulis. Melalui bahasa, seseorang juga dapat mengemukakan perasaan, menghubungkan daya hayal secara kreatif untuk memikirkan sesuatu yang baru. Dalam kegiatan berbahasa ada 4 komponen, antara lain yang pertama itu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Berbicara dan menyimak merupakan kegiatan berbahasa lisan, sedangkan menulis dan membaca merupakan kegiatan berbahasa tulis. Kemampuan menulis seseorang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Menulis juga dapat menunjang kesuksesan hidup seseorang. Melalui keterampilan menulis, seseorang dapat melibatkan diri dalam persaingan global yang saat ini terjadi. Pada era globalisasi yang canggih ini, semua informasi disajikan secara lisan atau instan dengan media yang beragam, termasuk media cetak. Melalui karya tulis, seseorang dapat memanifestasikan diri dan ikut menjadi bagian kemajuan zaman. Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan atau keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai pelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Dibandingkan ketiga kemampuan berbahasa lainnya, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal itu disebabkan kemampuan menulis menghendaki penguasaan berbahasa sebagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu tersendiri yang akan menjadi isi karangan. Maka dari itu, agar menjadi sebuah karangan yang runtut dan padu, haruslah terjalin baik antara unsur bahasa maupun unsur isi. Itu adalah pendapat dari Nurgianto 2009 pada halaman 296. Keterampilan menulis adalah suatu kegiatan yang melibatkan berbagai keterampilan lain, di antaranya adalah kemampuan menyusun pikiran dan perasaan dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk kalimat yang tepat serta menyusunnya dalam suatu paragraf. Hal semacam ini sering dikenal dengan kegiatan mengarang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Mengacu pada KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan, menulis sudah menjadi bagian dari pembelajaran bahasa, khususnya dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya upaya meningkatkan kemampuan menulis siswa. Keterampilan menulis memang tidaklah mudah. Ada perlu latihan yang intensif karena keterampilan menulis bukanlah keterampilan warisan, tetapi merupakan hasil dari proses belajar dan berlatih. Agar pembelajaran itu mudah, diperlukan media pembelajaran yang tepat. Pembelajaran menulis dengan menggunakan media yang tepat dapat membuat siswa merasa tidak bosan dan kesulitan dalam mengikuti pelajaran menulis di sekolah. Media pembelajaran yang bermacam-macam mengharuskan guru untuk selektif memilih media yang hendak digunakan. Media pembelajaran yang efektif untuk pengajaran materi belum tentu efektif untuk mengajarkan materi yang lainnya. Begitu juga dalam pembelajaran menulis. Guru harus mampu memilih dan menggunakan media yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa proses pembelajaran tepat digunakan untuk pembelajaran menulis, antara lain yaitu yang pertama media wallcard, yang kedua media gambar seri, media poster, media iklan, media brosur, dan masih banyak beragam lainnya. Akan tetapi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media wallcard untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa.
Media wildcard merupakan salah satu media pandang non-proyeksi. Peranan pokok dari wildcard ini dalam pembelajaran adalah untuk melatih penguasaan kosakata dan penyusunan kalimat. Melalui bimbingan dari guru, wildcard dapat berfungsi sebagai jembatan untuk membantu siswa belajar dalam menulis karangan argumentasi. Maka dari itu, peneliti memilih media wildcard sebagai media pembelajaran menulis karangan argumentasi siswa kelas 10 SMAN 1 Palu. Sasaran yang menjadi objek penelitian ini yaitu kelas 10 SMAN 1 Palu. Alasan yang mendasari peneliti untuk memilih kelas 10 yaitu sebagai tempat untuk meneliti antara lain adalah guru bidang studi bahasa dan sastra Indonesia belum pernah mencoba menggunakan media wildcard ini dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, khususnya untuk menulis karangan argumentasi. Menurut penuturan guru bahasa Indonesia, dalam pembelajaran menulis masih belum maksimal, sehingga dibutuhkan media yang tepat dalam pembelajaran menulis. Oleh karena itu, media wildcard akan diuji keefektifannya dalam pembelajaran menulis, khususnya menulis karangan argumentasi. Itu adalah latar belakang dari penelitian yang saya ambil. Kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang saya ambil ada dua. Yang pertama yaitu apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan menulis karangan argumentasi antara kelompok siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Palu yang diberi pembelajaran dengan menggunakan media wildcard dengan kelompok siswa yang diberi pembelajaran tanpa menggunakan media wildcard. Yang kedua yaitu apakah pembelajaran kemampuan menulis karangan argumentasi dengan menggunakan media wildcard lebih efektif dibandingkan dengan kemampuan menulis karangan argumentasi tanpa menggunakan media wildcard pada kelas 10 SMA Negeri 1 Palu. Itu adalah rumusan masalah. Kita lanjut kepada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan kemampuan menulis karangan argumentasi antara kelompok yang diberikan pembelajaran dengan menggunakan media wildcard dengan kelompok yang diberi pembelajaran tanpa menggunakan media wildcard. Tujuan yang kedua yaitu membuktikan apakah penggunaan media wildcard lebih efektif digunakan dalam pembelajaran menulis karangan argumentasi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Palu. Itu adalah tujuan dari penelitian. Sedangkan manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi untuk menentukan arah strategi dalam pemilihan dan pemanfaatan media pengajaran menulis karangan argumentasi secara tepat. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan kajian keilmuan yang diberikan bukti secara ilmiah tentang keefektifan media wildcard terhadap kemampuan siswa menulis karangan argumentasi. Dan manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak baik guru, siswa, sekolah, peneliti dalam pemanfaatan media pembelajaran menulis karangan argumentasi. Yang A, hasil penelitian ini dapat digunakan sarana yang efektif untuk mengatasi kesulitan belajar dalam pembelajaran menulis karangan argumentasi. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pilihan media pembelajaran menulis karangan argumentasi. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat dan menjadi gudang pahala bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.